Hello, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep kebutuhan seksualitas. Jadi di sini kita akan membahas apa itu tentang seks, terus lagi gender itu apa, dan juga seksualitas itu sendiri apa, karena ternyata tiga itu berbeda ya. Di sini seks itu ternyata bisa dibagi menjadi dua aspek ya. Jadi di sini seks itu kalau menurut aspek secara sempit itu berarti kelamin, di mana itu berhubungan dengan fisiknya atau anggota tubuh dan ciri badanianya. Misal nih, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu dibedakan dari kelenjar-kelenjarnya dan juga hormon-hormonnya. Terus untuk seks dalam arti luas itu jauh ya, bukan seperti tadi ya, itu berbeda sekali. Ini lebih ke misalnya perbedaan tingkah laku, terus lagi perbedaan atribut, di sini misalnya pakaian, nama, seperti itu ya. Dan terus juga peran dan pekerjaan dan juga tata krama dan lain-lain ya, seperti itu. Terus untuk gender itu seperti orientasi sosialnya. Jadi itu dimana keadaan individu itu lahir secara biologis nih, misalnya laki-laki atau perempuan. Terus memperoleh pencirian sosial itu misalnya laki-laki dan perempuan itu atributnya misalnya laki-laki maskulinitas dan perempuan itu feminitas. Dan di sini juga sering didukung dengan nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Lalu untuk seksualitas itu sendiri merupakan gabungan ya atau kompleksitas dari dua tadi. Jadi gabungan antara seks dan gender. Misalnya mulai dari fisik, emosi, terus lagi sikap, bahkan moral dan juga norma-norma sosialnya seperti itu ya. Dan di sini juga kita bisa lihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual. Itu mulai dari faktor internal ya. Kalau faktor internal itu bisa dari tingkat perkembangan seksualnya atau fisik maupun psikologis ya. Jadi di sini tuh beda ya kematangan seksual menurut umurnya. Jadi misalnya anak yang usianya 4 tahun itu pasti berbeda dengan anak usia 13 tahun seperti itu ya. Dan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi anak yang memiliki pemahaman secara benar dan proporsional tentang kesehatan reproduksi ya, itu cenderung memiliki resiko perilaku serta cara alternatif yang dapat digunakan untuk menyalurkan dorongan seksualnya. Jadi pengetahuan itu sangat penting ya. Kita sekarang itu banyak dicanangkan tentang pengetahuan seksual secara dini seperti itu ya, mengajarkannya. Dan juga motivasi ataupun tujuan. Jadi perilaku manusia itu dasarnya itu kan pasti ada orientasinya atau berorientasi pada apa atau termotivasi pada apa seperti itu ya, untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini perilaku seksual seseorang itu memiliki tujuan misalnya untuk kesenangan atau perasaan aman atau perlindungan, bahkan untuk memperoleh uang nih, misal contohnya misalnya gigolo ya, seperti itu ya. Terus lagi faktor eksternalnya. Jadi faktor eksternal itu kita bisa dari keluarga nih. Jika terjadinya kurang komunikasi secara terbuka antara keluarga dengan remaja biasanya ya, itu biasanya akan muncul perilaku yang menyimpang pada remaja tersebut. Jadi perlu ya untuk selalu komunikasi secara terbuka dengan orang tua. Lalu pergaulan itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi remaja nih dipengaruhi oleh lingkungan pergaulannya. Biasanya nih misalnya pada masa puber itu mereka kan punya teman sepermainan seperti itu ya. Pengaruh teman sebaya ini lebih besar nih dibandingkan dengan orang tuanya atau anggota keluarga lain seperti itu ya. Dan media massa juga itu sangat berpengaruh nih. Kalau misalnya sering menonton film kekerasan atau adegan-adegan yang merangsang, itu biasanya
akan mempengaruhi dari sikap mereka. Misalnya kayak kekerasan tadi, itu akan mengajarkan mereka atau mempengaruhi mereka untuk selalu bersikap keras seperti itu ya. Jadi sangat penting sekali ya untuk mengontrol tontonan-tontonan yang ditonton oleh para remaja seperti itu ya. Dan perkembangan seksual itu dimulai dari masa bayi yang pastinya ya. Di sini dimulai dari genitalianya. Ternyata dari bayi itu sangat sensitif ya terhadap sentuhan. Jadi itulah diajarkan harusnya tentang reproduksi sejak dini ya. Dan juga respon orang tua itu misalnya membentuk arah dari perkembangan seksualnya, edukasi dan kenyamanannya ya. Lanjut itu masa usia bermain dan prasekolah. Di sini biasanya untuk anak 1-5 tahun itu menguatkan rasa identitas gender dan bisa membedakan perilaku sesuai gender yang didefinisikan secara sosial. Misal nih, anak-anak untuk laki-laki bermain bola seperti itu ya. Terus mulai menirukan tindakan orang tua yang berjenis kelamin sama. Nih, di sini pentingnya peran orang tua ya untuk mendampingi ya. Terus eksplorasi tubuh terus berlanjut sampai kelompok usia ini. Dan masa usia sekolah. Jadi, usia sekolah ini kan biasanya umur 6-10 tahun ya. Oh, kalau sekarang itu mungkin kalau SD dari 7 tahun ya. Dan edukasi itu penekanan tentang seksualitas itu datang dari orang tua dan gurunya. Jadi di sini kerjasama ya antara orang tua bahkan gurunya ya untuk edukasi seks ya. Dan anak mulai punya keinginan dan kebutuhan privasi. Nih coba dilihat nih kalau adik-adiknya di rumah. Itu pasti ada mulai kebutuhan privasi nih. Misalnya udah mulai berteman kayak itu ya. Terus juga anak juga harus sudah diberi penjelasan potensial terjadinya penganiayaan seksual. Jadi di sini memang sangat penting sekali ya untuk mengajarkan edukasi seks sejak dini ya. Dan untuk pubertas dan masa remaja di sini itu sudah mulai adanya pertumbuhan tanda-tanda kelamin sekunder ya. Jadi di sini sudah mulai perubahan emosi secara selama puber seperti itu. Dan juga informasi yang akurat tentang perubahan tubuh. Nah, di sini misalnya masa akil balik seperti itu ya, atau lagi misalnya untuk wanita itu sudah mengalami haid seperti itu ya. Dan perkembangan seksual untuk masa dewasa. Ini telah mencapai maturasi pastinya sudah matang ya karena sudah dewasa seperti itu ya, untuk kematangan emosionalnya juga dan juga mulai berpikir untuk bisa menikah seperti itu ya. Lanjut juga untuk masa dewasa tua atau lansia. Nah, di sini tuh lebih ke misalnya seksualitasnya itu beralih pada prokreasi menjadi penekanan pada pertemanan. Jadi di sini mereka karena sudah lansia butuh teman seperti itu ya. Terus lagi karena terjadinya perubahan fisik itu juga harus dijelaskan nih pada klien lansia. Seperti itu ya. Nih lanjut itu kita ada beberapa bentuk penyimpangan seksual nih. Nih banyak sekali ya ternyata ya bentuk penyimpangan seksual itu. Mulai dari pedofil, itu sudah pasti tahu ya namanya pedofil itu kepuasan seksualnya itu menggunakan objek anak-anak. Jadi sudah sering tuh kan kadang di berita ya, kasihan ya anak-anak jadi korban pelecehan seksual oleh orang tua seperti itu ya. Terus lagi eksibisionisme. Jadi di sini tuh kepuasan seksual dicapai dengan mempertontonkan alat kelamin. Ini juga sering nih kalau misalnya sering orang kalau di berita itu ya ada orang yang menunjukkan alat kelaminnya seperti itu ya. Terus ada juga nih fetisisme ya. Jadi fetisisme ini kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan benda seks seperti sepatu tinggi, pakaian dalam. Jadi mereka itu disebabkan antara lain karena eksperimen seksual yang normal dan beda pergantian kelamin seperti itu ya. Terus lagi untuk transvestisme itu memakai pakaian lawan jenis, jadi melakukan peran seksnya yang berlawanan. Misalnya pria yang sedang menggunakan pakaian dalam wanita seperti itu ya. Dan juga transseksualisme nih sering nih kita dengar ya. Transseksualisme itu penyimpangan seksual ditandai dengan perasaan tidak senang terhadap alat kelaminnya. Jadi di sini itu seseorang itu ada kelainan dan ingin berganti kelamin seperti itu ya.
Dan di sini ada voyeurisme, itu dimana kepuasan seksual itu dicapai dengan melihat alat kelamin orang lain. Nih yang suka ngintip-ngintip di kamar mandi itu ya berarti ya. Dan marokisme itu kepuasan seksualnya itu melalui kekerasan nih, yang menyakiti korbannya terlebih dahulu seperti itu ya, baik secara fisik ataupun psikologis. Dan ada lagi yang namanya sadisme. Di sini itu kepuasan seksualnya itu dicapai dengan menyakiti objeknya baik secara fisik maupun psikologis. Dan itu dengan menyiksa pasangannya ya. Hal tersebut itu dapat disebabkan antara karena pekerjaan dan didikan yang salah seperti itu ya. Terkadang korban pemerkosaan itu biasanya kalau tidak ditangani dengan benar itu kedepannya mereka akan menjadi pelaku seperti itu ya. Dan homoseksual dan lesbianisme, ini sudah tahu ya pastinya ya. Dan untuk zoofilia, ini kepuasan seksual dicapai dengan menggunakan objek binatang. Nah ini kadang kalau di berita tuh misalnya ada seseorang yang memperkosa kambing atau sapi seperti itu ya. Dan ini ada juga sodomi, sudah tahu ya kalau sodomi ya. Dan di sini juga ada nekrofilia. Di sini itu kepuasan seksualnya dicapai dengan menggunakan objek mayat nih, untuk yang biasa mencuri mayat ya. Seperti ini ya, berarti penjelasannya ya. Terus lagi di sini ada koprofilia. Jadi kepuasan seksualnya itu dicapai dengan menggunakan objek feses loh di sini. Itu bagi kita yang normal itu sangat menjijikan sekali ya pastinya ya. Terus lagi di sini juga ada frotage ya. Frotage ini itu dicapai dengan cara meraba orang lain yang disenangi tanpa diketahuinya. Nah ini biasanya kadang pelecehan seksual yang terjadi di bus seperti itu atau di kereta, terkadang seperti itu ya. Dan ini juga ada pornografi. Nah ini pornografi ini gambar atau tulisan yang dibuat secara khusus untuk memberikan rangsangan seksualnya seperti itu ya. Mungkin sampai di jangan lupa untuk menantikan video-video berikutnya dan tonton terus ya, dan jangan lupa untuk share ke semuanya. Oke, terima kasih.